Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan difasilitasi oleh Bu Wiwi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponggok, untuk melaksanakan kegiatan berbagi praktek baik. Di sini saya pribadi bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu, bukan narasumber ya, tapi saya hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan supaya kita nanti bersama-sama bisa membuat bahan-bahan ajar yang interaktif, yang inovatif menggunakan fasilitas dari Canva. Kami diberi judul kegiatan hari ini yaitu optimalisasi bahan ajar interaktif dan inovatif dengan Canva for Education. Nggak apa-apa. Langsung saja Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu, apa yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama adalah pengenalan Canva untuk pendidikan. Yang kedua adalah membuat akun baru untuk Canva pendidikan. Dan ketiga, pengenalan menu dan kanvas pada Canva, pengenalan dasar-dasar desain, membuat desain presentasi, merekam voice, video di dalam Canva, terus pengelolaan proyek pada Canva. Yang ketujuh, membuat desain Canva untuk modul ajar. Dan 8, presentasi hasil pembuatan desain presentasi itu sendiri, yaitu merekam voice, video. Dan yang ke-9 adalah presentasi hasil pembuatan desain Canva untuk modul ajar. Harapan saya nanti apa yang sudah saya kerjakan ini Bapak Ibu nanti bisa mendesain bahan ajar menggunakan Canva. Ini tugas individu nanti. Kemudian kalau sudah jadi hasil desain itu tadi, Bapak Ibu nanti bisa berbagi lagi, mempresentasikan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan nanti. Nah nanti untuk sertifikat nanti ini bisa kita muat struktur ini tadi di baliknya sertifikat untuk diberi jam-jamnya nanti. Insya Allah nanti kalau ini kita bisa kerjakan secara apa namanya struktur ya, bisa lebih dari 32 jam nanti Bapak Ibu, lumayan. Nah, apa itu Canva? Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial. Ya, sekarang yang lagi rame kan medsos untuk anak-anak, IG, ya, TikTok, dan seterusnya itu. Kemudian bisa digunakan untuk presentasi, membuat poster, dokumen, konten visual dan lain-lain. Nah, aplikasi ini juga menyediakan beberapa contoh desain. Ada 2 jenis ya, secara gratis maupun berbayar. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kita diberi fasilitas oleh Kemendikbud Canva yang gratis alias pro. Apa bedanya nanti yang gratis sama yang berbayar? Kita memiliki akun belajar ID. Nah sebenarnya kita berbayar di situ, kita membayar, cuma sudah ditanggung oleh Kemendikbud. Coba nanti Bapak Ibu kalau Jin masuk daftar di Canva itu menggunakan Gmail biasa, email Gmail, sama emailnya belajar ID, itu ada bedanya. Nah di mana bedanya nanti? Kita lihat sama-sama nanti. Nah, apa kelebihan dari Canva itu? Yang pertama adalah
simple, lengkap untuk membuat desain digital maupun cetak. Yang kedua, fitur lengkap dan mudah digunakan. Ketiga, format hasil download kita desain itu bisa dalam bentuk JPEG, PNG, PDF, PPT, MP4. Ya. Nah ini yang bedanya. Kalau yang Pro kita berbayar, pakai akun Belajar ID itu, kita bisa download hasil desain Canva itu menjadi PPT juga. Tapi kalau yang pakai Gmail sendiri itu tidak bisa untuk di-download jadi format PPT, PowerPoint itu. Nah itu perbedaannya. Terus yang keempat, hasil desain otomatis tersimpan pada web Canva. Jadi kita tidak usah repot-repot, ya copy paste simpen di flash disk di komputer, tidak usah repot itu ya. Kemudian bisa langsung juga di-share di sosial media. Yang kelima, sudah terdapat aplikasi Canva di handphone. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan handphone di Canva itu di handphone ya. Kekurangannya adalah tidak dapat mengakses Canva jika tidak ada koneksi internet. Ya, karena ini kita berbasis internet online ya. Ya, sekarang semua kan berbasis online. Bapak Ibu pasti semua setiap hari mengkonsumsi internet ya. Di sekolah, di rumah pasti semua sudah pasang wifi kan ya. Terus yang kedua, beberapa fitur harus di-upgrade ke versi berbayar. Ini keuntungan kita yang sudah punya Belajar ID, akun Belajar ID ya, gak usah mikir bayar. Yang ketiga, desain mudah dikenali karena semakin banyak jumlah pengguna Canva. Sudah ramai, kalau di SD mungkin sudah lama tuh gerakan Canva besar-besar kemarin dari Dinas Pendidikan Cabang kemarin itu. Nah, bagaimana cara menggunakan Canva? Yang pertama, monggo nanti Bapak Ibu yang bawa laptop atau HP bisa buka langsung mempraktekkan membuka Canva. Alamatnya adalah canva.com. Masuk nanti loginnya ke menggunakan email belajarid.id gitu ya. Masing-masing Bapak Ibu sudah punya akun ya. Jangan sampai lupa Pak Aceh passwordnya ya. Biasanya yang bikin lupa, sulit masuk, lupa passwordnya itu. Nah ini tampilannya aplikasi Canva. Ini kebetulan gambar yang tampil ini saya sudah login ya. Nanti kalau masuk pertama kali ya masuk di canva.com, nanti login menggunakan akun Gmail Belajar ID. Nah, jangan monggo nanti langsung menggunakan Belajar ID-nya. Nah, tolong ini dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Akun Belajar ID ini itu kapasitas drive-nya 100 GB. Nah, lumayan Bapak Ibu. Kalau Gmail biasa itu hanya 15 GB. Nah, sekarang nggak usah pakai namanya flash disk Bapak Ibu, tinggalkan flash disk, kadang malah menyebarkan virus. Langsung pakai semuanya, pakai drive di masing-masing akun Bapak Ibu. Kemudian fitur yang diberikan oleh Canva, yang pertama adalah desain template. Nanti ribuan template desain yang tinggal kita ngeplak ganti isinya, teksnya, menu template atau desain nanti ya. Kemudian ada menu unggah untuk mengunggah file yang tersimpan di komputer, mungkin dalam bentuk foto, MP3, video, itu bisa kita upload untuk dijadikan nanti akhirnya produknya misalnya video di dalam video misalnya. Kemudian upload foto, elemen. Nah ini yang kita perlukan di sini, ada elemen-elemen pendukung untuk mendesain. Nggak usah membuat Bapak Ibu. Contohnya tadi saya bikin ada foto tadi ya,
backgroundnya langsung bersih hilang. Kalau dulu kan kita pakai namanya Photoshop untuk membersihkan background lama dulu ya. Sekarang tinggal klik udah hilang backgroundnya, langsung bersih mulus nanti. Kemudian teks, nah, berbagai macam bentuk jenis font bisa kita dapatkan di situ. Kemudian audio, nah, kita nanti bisa mau memberi background suara-suara dalam presentasi, background musik instrumen misalnya, atau suara rekaman kita untuk mempertegas teks yang kita tampilkan ditambahi dengan voice suara kita. Kemudian video tadi juga latar belakang, folder. Nah, ini folder ini nanti tempatnya proyek file-file yang kita kerjakan di Canva. Nggak usah disimpan di dalam komputer, tersimpan di Canva itu sendiri. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu contoh-contoh file yang sudah saya kerjakan. Ini menu teks tadi ya, tampilannya seperti itu. Kemudian ini menu desain. Nah, ini apa contoh-contoh desain, ribuan kumpulan desain yang sudah ada tadi. Tinggal kita ngeplug ganti gitu Bapak. Kemudian ini elemen menu elemen di sini ya. Kita butuh misalnya tadi Pak Galih, Pak saya mau butuh gambar orang pegang bola gitu, orang lari, gambar-gambar orang olahraga misalnya, siswa belajar, ada semuanya. Tinggal kita mengetikkan di situ. Ini untuk menu yang unggah file, misalnya gambar-gambar pendukung dari untuk presentasi kita. Kita unggah di dalam Canva, tersimpan di situ. Ada video, ada audio. Kemudian ini proyek itu file-file yang sudah kita kerjakan di Canva. Nah, ini ganti nih apa tadi flash disk tadi sudah ada di sini. Terus, nah ini kita berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan adalah menginteraksikan desain Canva dengan bahan ajar modul yang kita bikin di Word itu ya, tanpa ketik ulang. Jadi nanti supaya desainnya persis seperti di Canva. Bagaimana caranya? Yang pertama nanti kita desain dulu desainnya di Canva, kemudian kita menyiapkan file bahan ajar itu, modul ajar itu dalam bentuk Microsoft Word. Terus, nah ini tampilannya ketika contohnya mendesain layout desainnya di Canva seperti ini. Kita buat sederhana saja. Kalau sudah, nanti kita download dalam bentuk format JPEG atau PNG. Kemudian nanti kita buka modul ajar yang sudah kita siapkan di dalam Microsoft Word. Nah, kalau tanpa desain Canva, ya polosan seperti ini saja. Ya. Tapi kalau nanti kita gabungkan dengan Canva, hasilnya bisa optimal, bisa lebih menarik nanti. Ya. Tapi kalau dicetak nyentek-nyenteki tinta. Nah, nggak usah dicetak, langsung kita nanti kita simpan di drive, kemudian kita tampilkan di mana itu, di HP. Saya punya ini, Pak. Nah, contohnya kita hasil desain, file, modul ajar, perangkat dan semuanya nanti bisa kita simpan di dalam HP. Kita tinggal buka aja nanti. Nah, misalnya ini. Nah, ini yang tinggal buka seperti ya buku digital gitu. Mata. Terus kalau sudah kita siapkan file bahan ajarnya, kita tinggal memasukkan desainnya itu melalui menu desain, kemudian pilih watermark, custom watermark.
settingnya adalah ini. Picture watermark, kita pilih gambarnya, kita panggil dari apa yang sudah kita download tadi, kemudian skala 100%, kita klik OK. Nanti hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Ini kita buat background yang sederhana saja. Nanti ada ribuan desain yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan di desain template tadi ya. Monggo nanti Bapak Ibu dipraktekkan di rumah, atau di sini boleh. Nanti kalau di sini full, di sini enggak nutup waktunya, nanti bisa disambung di rumah. Nah, saya akan tampilkan contoh hasil desain saya. Nah, ini kemarin saya tugas waktu pendidikan kemarin. Nah, jadi desainnya sudah ada di Canva, tapi kita tinggal modulasi menambah. Misalnya ada gambar pohon, ya, ada foto anak-anak, kemudian di bawahnya ada gambar pohon bambu, ada rumput-rumput batu di bawah. Nanti manggilnya di elemen-elemen itu. Nah, kalau nanti hasilnya seperti ini nanti kan lebih menarik ya. Kalau sebenarnya ini kan seperti di PowerPoint itu. Kalau PowerPoint itu kan template-nya terbatas, sangat terbatas. Tapi kalau di Canva itu luar biasa banyak. Ya memang kita ketika namanya desain itu memang perlu waktu, tenaga, terus prosesnya memang ya, harus sabar, butuh telaten Bapak Ibu. Nah, ini backsoundnya, ini kan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ini kita bisa download dalam bentuk format MP3, kemudian kita upload di Canva itu, kemudian kita insertkan masuk di sini. Dasarnya di sini seperti kita editing video Bapak Ibu. Nah, ini saya menginsert video. Jadi ini kan video jadi di dalam video Bapak Ibu. Nah, kalau fasilitas-fasilitas dari Canva itu dulu kita manfaatkan, insya Allah hasilnya bisa optimal. Nanti bahan ajar yang kita susun, kemudian kita share, kita bagian ke anak-anak, kan tidak polosan putih gitu aja. Nanti kalau warna-warni nanti anak-anak bisa lebih tertarik, fresh pemikirannya warna-warni. Ini kebetulan kemarin kita pembelajaran P5 itu Bapak Ibu ya, pembuatan pupuk organik dengan metode AKGS kemarin. Nah, itu beberapa contoh ya. Ini yang saya tunjukkan ya proyeknya, file-file yang sudah saya kerjakan di sini. Jadi jangan khawatir hilang, kena virus ya, atau rusak filenya ya. Nanti tersimpan di sini banyak ya. Aman insya Allah. Desain banner juga bisa Bapak Ibu, desain logo, desain cover buku. Kalau anak-anak kemarin kan tugas P5 yang hari ini tema kali ini apa namanya, kewirausahaan. Yang kewirausahaan itu kan desain logo produknya loh. Nah, anak-anak sudah mahir menggunakan Canva, maka kita Bapak Ibu guru itu jangan kalah dengan siswa.
Terus lagi di sini file yang tersimpan di Canva ini bisa kita saling berbagi. Misal saya bikin seperti ini, satu file ini saya bagikan atau kita kerjakan bareng-bareng bisa, Bapak. Nanti saya share. File saya bisa jenengan buka di akun jenengan, di laptop jenengan, atau sebaliknya. Kemudian jenengan juga bisa mengedit, menambahkan, dan seterusnya. Nah, enak kan Bapak Bu? Kita kerja bareng-bareng di dalam Canva. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu apa yang sudah saya kerjakan. Semoga bisa memberikan manfaat dan Bapak Ibu nanti benar-benar memanfaatkan media Canva, aplikasi Canva ini untuk mendukung membuat bahan ajar, membuat yang PMM, aksi nyata yang kita upload di PMM dengan desain yang cantik, menarik begitu Bapak Ibu. Oke, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal yang bisa kita diskusikan, monggo. Mana Pak Gali tadi? Pak Gali sampe takok kan mau pas suruh acara. Wah, takok pas ngene iki. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Pak Coy. Nggih. Nggih, monggo Pak Lutfi. Saya kok membayangkan seandainya anak-anak ketika diberikan tugas untuk presentasi di depan menciptakan media seperti ini, tentu kok akan jauh lebih baik daripada sekedar membawa buku ke depan dibaca, setelah itu selesai kembali ke tempat, itu kan kayaknya jauh dari efektif. Nah, bagaimana kira-kira biar anak kita bisa dalam pembelajaran bisa menggunakan media seperti ini? Tentu selain dibantu dengan sarpras yang cukup, juga SDM-nya saya kira kan lebih menarik kan, mereka ada fotonya mereka, terus ada secara interaktif, tentu kan lebih menarik. Gimana kira-kira Pak? Kan selama ini kan saya sendiri saja lah katakanlah kalau ada petugasan apa, ya selama P5 juga ini ketika mereka ditugaskan untuk kemarin tentang dokumentasi bahan-bahan melimpah di sekitar kita, itu kan akhirnya diberi buku, mereka membaca, kembali ke depan, kok ini kan. Bayangkan seandainya bisa ditampilkan, kan temannya lain bisa melihat dokumennya, mana yang bisa melihat hanya kelompoknya sendiri, karena ya hanya di HP-nya mereka kok, mereka punya dokumennya kan hanya di HP mereka. Bayangkan seandainya bisa ditampilkan, ya kan, apalagi ketika mereka datang itu di foto ada orangnya. Kadang kemarin kan soalnya banyak yang ngambilnya dari internet. Semasa kritik itu, ini bahan melipat di sekitarmu, dia yang ada di sekitarmu itu foto langsung, hasil fotomu sendiri, videomu sendiri, bukan download dari internet. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Betul, jadi bagaimana kita mengajar proses pembelajaran itu benar-benar interaktif, anak-anak aktif, benar-benar terlibat, mengena ke peserta didik. Maka tugas kita, makanya kita melakukan kegiatan berbagi praktek baik seperti ini. Kita belajar bareng-bareng supaya bisa mempelajari berbagai macam aplikasi untuk mendukung proses pembelajaran ya. Kemudian bisa kita terapkan ke siswa. Nah, supaya siswa tidak jenuh ya tadi pembelajaran yang interaktif, salah satunya pemberian tugas yang bagaimana tidak monoton, melibatkan apa yang saat ini lagi tren, lagi disenangi oleh siswa. Nah, contohnya Canva sekarang ini kan aplikasi baru yang
banyak digemari oleh anak-anak. Karena apa? Anak-anak sering bermain medsos, ngeditnya pakai berbagai macam aplikasi. Misalnya yang editing video itu apa namanya? KineMaster, Capture. Nah, tambah Canva. Nah, kemarin makanya pas kita P5 itu ada materi desain logo produk sama desain kemasan produk. Nah, itu kan juga harus desain di situ. Terus hasil kegiatan siswa, ya musimnya sekarang kan mendokumentasikan dalam bentuk digital kan. Ya anak-anak pun juga harus kita tuntut tugasnya untuk mendokumentasikan proses kegiatan belajarnya, proses kelompoknya, kerjanya dalam bentuk format digital. Nah, akhirnya nanti produknya mungkin dalam bentuk presentasi atau video, audio, video, visual ya. Nah, ajak nanti anak-anak nobar Pak Lutfi ya. Hasil hasil karyanya anak-anak, mungkin individu atau kelompok tadi kita tampilkan ke depan. Kemudian diajak nobar untuk saling memberikan masukan, memberi komentar bagi anak-anak yang lain, bagi teman-teman yang lain. Saya yakin anak-anak itu seneng kok disuruh disuruh membuat tugas-tugas yang produknya digital berupa desain seperti itu. Yang kemarin itu yang sudah yang P5 materi gaya hidup berkelanjutan, nah itu kan juga kayak semacam reporter itu untuk kampanye pengelolaan sampah itu. Wah, anak-anak semangat. Makanya kalau pembelajaran hanya ada di dalam kelas saja, pasti anak-anak jenuh kan. Nah, kita ajak di luar. Di luar artinya apa? Di luar kelas seperti itu Pak Lutfi. Monggo nanti kita hidupkan proses pembelajaran di SMA kita, SMA Negeri 1 Ponggo ini, pembelajaran yang benar-benar bermakna, berkesan kepada anak-anak. Insya Allah nanti proses pembelajaran yang seperti itu akan selalu diingat, dikenang oleh anak-anak. Mancep tenan nanti, sowan anak-anak. Kurang lebih seperti itu Pak Lutfi. Terima kasih. Monggo baru yang lain. Baik Bapak Ibu, waktu yang sudah diberikan kepada saya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat untuk diri saya sendiri, bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.